Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pangandaran, Ketua Tanfidiyah Rois Syuriah Ketendawu nggih Tenalangan, ugi sesepuh DKM Masjid Istiqomah ingkang kawula hormati, ingkang kawula takdimi, sedoyonipun alumni PKPNU angkatan 1 sampai angkatan 4. Ugi Pak Dewan sami ingkang kawula hormati, sedoyonipun boten kesupen sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, gagah-gagah. Mudah-mudahan di acara sore hari ini di bulan suci Ramadan kula panjenengan sami angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama monggo kita aturaken syukur dumateng Allah Rabbul Alamin. Kaping kali sholawat saha salam mugi katuraken dumateng Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian sedoyo keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mugi kita sedoyo mudah-mudahan angsal syafaatipun. Mugi bil barokah derek kalian ulama NU, mudah-mudahan kula panjenengan sami dicawel, dituntun, digiring teng hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mlebung surgane Allah. Allahumma amin. Di akhir Ramadan kula panjenengan sami terpanggil sebagai kader Nahdlatul Ulama, utaminipun melalui sebuah pendidikan yang sangat luar biasa, sanggup membangkitkan ghirah perjuangan An-Nahdiyah melalui yaitu PKPNU. Hari ini jajaran Kiai MPCNU Kecamatan Pangandaran ugi sedaya para alumni PKPNU bersama-sama hadir di Masjid Agung Istiqomah Pangandaran dalam sebuah harokah syiar Nahdlatul Ulama melalui Ramadan berbagi. Sikajeng kula sampaiaken inggih menika memaknai khidmah. Nah niki, memaknai khidmah dalam Nahdlatul Ulama. Karena ketika berbicara khidmah, ada orang yang berpikirannya sempit bahwa khidmah di Nahdlatul Ulama itu harus jadi pengurus saja. Kalau tidak menjadi pengurus, kita tidak ada peluang untuk khidmah. Itu keliru. Jadi memaknai khidmah di Nahdlatul Ulama itu harus luas. Khidmah ya melayani, ngopeni, ngurusi. Sehingga para kiai-kiai di pesantren itu punya yang ngikut ya, bawa tasnya kiai, betulin sendalnya kiai, terus susuku di rumah kiai, disebutnya apa? Hah? Lagi khidmah, utawa khodamnya Pak Kiai. Tapi memanai khodam kadang ada yang keliru. Oh kai bisa nambani wong, bisa bisa segala rupa. Duwe apa jere? Duwe khodam. Ya. Jadi ana wong sing duwe khodam rupane jun, ana sing wong duwe khodam rupane jin. Lah kula panjenengan niki dalam rangka khidmah di Nahdlatul Ulama. Jadi memaknai khidmah ampun sempit. Bahwa kita bicara NU harus jadi pengurus, itu tidak. Siapapun kalau amalannya sama dan menganggap bahwa Hadratus Syekh itu sebagai muassis Nahdlatul Ulama, pendiri NU, dan kita mengamalkan ajarannya, kita ikrar mengikutinya, maka dimanapun siapapun kita, maka harus mensyiarkan Nahdlatul Ulama. Jadi panjenengan semua
sebagai warga Nahdlatul Ulama, apalagi melalui sebuah proses doktrin yang sangat kuat PKPNU, maka jangan berkecil hati. Aja cilik hati terus merasa minder, kita mah di belakang mawon, di belakang layar gitu. Biar yang ngurusi NU nanti pakai Khalidin sebagai ketua MPC, itu jangan gitu. Jadi ikmalu ala makanatikum, bekerjalah panjenengan itu sesuai dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Itu di Nahdlatul Ulama harus kayak gitu. Jadi memanai hikmah harus luas. Jadi pengurus atau tidak, kita harus berjuang Nahdlatul Ulama. Mau jadi ketua atau jadi pengurus sing nomor pira? Sing pol nomor pira sih? Ya. Paling buntut itu tidak dimasalahkan. Karena dalam khidmah Nahdlatul Ulama kita berpegang kepada sebuah makalah beliau Hadratus Syekh, sapa wong sing ngurusi NU dianggap tadi santriku, itu saja dipegang dan didoakannya meninggalnya nanti husnul khotimah, bukan tanggung-tanggung beserta keluarganya. Amin. Beserta keluarganya. Berarti ya sinten mawon, ya bojone, ya anake, ya duriae. Lah siki umpamane Kang Ajis bojone loro, ya berarti bojone loro insyaallah ya husnul khotimah gitu. Itu umpamanya gitu gambarannya. Jadi kalau panjenengan berkhidmah di Nahdlatul Ulama berpegangan kepada makalahnya beliau, dan ini dipertanggungjawabkan. Hadratus Syekh mengeluarkan kaul seperti ini, beliau itu tanggung jawab akhirat. Beda kalau panjenengan sami kadang berbicara sekarang A, besok juga jadi apa? Jadi B. Itu tingkatan kita. Berbicara iya siap-siap, ternyata gimana? Enggak siap. Itu kita. Kalau Hadratus Syekh komitmen, siapa yang urusi NU jadi santriku. Padahal saat itu, di tahun itu ketika beliau masih jumeneng, siapa sih yang enggak bangga menjadi santri beliau? Bahkan gurunya saja, Syekh Khalil Bangkalan, yang mendidik beliau menjadi ulama besar di saat beliau pulang dari Makkatul Mukarramah membawa sanad kitab Sahih Bukhari. Syekh Khalil itu dari Madura sering berangkat ke Tebu Ireng ngaji sama Hadratus Syekh, padahal beliau gurunya. Artinya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama jangan ragu, jangan bimbang bahwa khidmah di Nahdlatul Ulama itu akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Dianggap menjadi santrinya. Kemudian di Bojongjati juga banyak alumni-alumni Lirboyo. Catatan sejarahnya adalah Kiai Manap Abdul Karim, sehabis pulang dari Madura Syekh Khalil Bangkalan, beliau singgah ke Tebu Ireng. Riwayatnya malah ngajinya 5 tahun di Hadratus Syekh di Tebu Ireng. Masa kita sebagai lah yang kadang ngaji kitab kuningnya si digramak-gramak, aneh gue, kadang ya digramaknya saking kacamatanya peteng apa nawu sorope wis peteng, ini kan ngerti kan? Apa kacamatanya peteng apa nawu sorope peteng? Masa mboten manut wong Kiai Manap, Mbah Yai Manap Abdul Karim, Syekh Khalil Bangkalan saja niku merguru ke Hadratus Syekh. Maka untuk mewujudkan syiar semangat dalam Nahdlatul Ulama, terlepas kita posisinya di apa, jadi pengurus atau tidak, di level PB ataupun anak ranting, tetap kita harus memiliki ghirrah, memiliki kesemangatan yang sangat luar biasa. Kata yang kita kerja adalah barokah dari para ulama. Gitu. Setunipun ingkang kaula mulyakaken, niki memaknai khidmah Nahdlatul Ulama. Jadi intinya
Kula panjenengan napa malih sebagai bagian dari warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran niki harus betul-betul memiliki kesemangatan harokah yang luar biasa. Sebagai kabupaten pariwisata, keleresan malih panjenengan niki bagian dari MPC NU Kecamatan Pangandaran yang tiap hari jelas ketinggal bahkan bersentuhan dengan dunia pariwisata. Mereka membawa budaya masing-masing. Dari budaya yang tidak berkaitan dengan agama, atau para wisatawan ini berangkat membawa tradisi amalan mereka dari segi agama. Yang dikhawatirkan mereka ke Pangandaran hanya bermain, hanya berwisata, tapi sisi keyakinan, pemahaman agamanya itu tertinggal dan tertular di wilayah Pangandaran. Niku onten. Pamanya dulu mungkin nek goleti wong HTI kaya nuangel gitu. Tapi begitu banyaknya yang masuk ke Pangandaran, itulah bagian dari pemahaman yang dimiliki oleh orang yang datang ke Pangandaran kemudian tertinggal. Ini tantangan besar, terutama ini untuk ketua gitu. Makanya silakan di tim formatur untuk menyusun. Nah, kalau menyarankan sebagai Katib Surya PCNU, alumni PKPNU yang mau berkhidmah lebih luas melalui masuk di struktural, silakan masuk. Silakan masuk di posisi apapun sesuai dengan kapasitasnya. Nah, terkadang nek wong NU niku sok gede tawadune. Wong desa pun nek holitin kok jenengan niki dadi niki ya lah aja aku kae bae. Kalau semua orang diminta aja aku kae bae, ini bukan sekedar basa-basi satu kali, tapi karena moh. Dan nanti Kiai Holitin siapa sih ngacani niki. Tapi ketika nanti ada Roi Surya, Tanfidia dan tim formatur mendatangi panjenengan meminta untuk apakah itu di wakil, apakah di bendahara, apakah di akwan, apakah di sekretaris, apakah di ketua lembaga, atau masuk membantu di Banom. Kula nyuwun sebagai Katib Surya, panjenengan samina wa ta'na mawon. Jawabannya, saya kan masih minder, belum mampu, belum apa. Nanti ngilmu sambil belajar. Ilmu organisasi ini sambil belajar. Memang layaknya di NU itu ada jenjang. Dari IPNU ada IPNU, ya, IPPNU, kemudian Ansor, Fatayat, kemudian NU Muslimat. Karena ada batasan usia. Ada batasan usia IPNU, ada batasan usia Ansor, Fatayat, kemudian NU atau Muslimat. Tapi kalau situasi ini darurat dan membutuhkan kesemangatan dan harokah panjenengan, walaupun gambarannya usianya belum 40 tahun, diminta di sekretariat, di sekretaris MPC, ya siaplah. Karena nek ADART banget ya jenengan. Siki Kang Ajis kan baru 15 tahun Bapak. Berapa? Nah, itu. Diminta. Ini, oh saya kan baru 30, ini kayaknya masuknya di Ansor. Ya nanti di unsur harokah KNU-an tidak ada yang membantu. Silakan, ada yang di IPNU, nanti kita digodok di IPNU, IPPNU, Fatayatnya, di Ansornya, kemudian NU Muslimatnya, semuanya bersinergi. Patokannya adalah Suriah dan Tanfidiyah. Gitu. Patokannya adalah Suriah dan Tanfidiyah. Apapun yang dilaksanakan oleh Banom itu harus salah satu adalah meminta restu, meminta izin, dan tetap berpegang kepada ADART. Nah ini. Jadi siapapun nanti yang diminta oleh Suriah Tanfidiyah terpilih, juga oleh tim formatur,
untuk menempati posisi alumni PKPNU harus siap. Walaupun lah saya kan urung paham, urung apa, nanti sambil dipelajari. Insya Allah buku ADART NU sebengi ke hatam maca, tinggal apalah orang gitu. Dibaca itu insya Allah hatam lah. Kalau hataman Quran ya malah suwembok. Malah kadang Ramadan ki ana sing nembe rong jus. Ya ora apa-apa daripada orang sejus-sejus aja. Niku insyaallah kula yakin karena sebagai PCNU Kabupaten Pangandaran pertama tahu percis dari perjalanan NU. Maka PCNU Pangandaran pertama itu adalah menanamkan pondasi dasar. Itu. Kalau sekarang kan sudah mulai ke ranah infrastruktur, kemudian aset-aset supaya bisa tertata untuk mempermudah harokah Nahdlatul Ulama. Tapi PCNU pertama itu menanamkan pondasi dasar. Salah satunya begitu Pangandaran ini kan ya mungkin saat itu kalau masuk bahwa wilayah komplek Penanjung ini belum begitu muncul. Masih asik dengan mutolaah kitabnya masing-masing gitu ya. Pulang dari pesantren mutolaah gitu. Tapi dengan beberapa Ki Pangandaran bergabung kemudian ada PKPNU, alhamdulillah harokah NU Pangandaran ini sangat luar biasa. Nah, itulah. Jadi memaknai hikmah Nahdlatul Ulama itu cukup luas. Jangan sempit. Jangan karena kita jadi pengurus baru bergerak, kalau tidak jadi pengurus tidak bergerak. Apapun diri kita, ya, siapapun diri kita, posisi dimanapun, jadi pengurus atau tidak, tetap kewajiban kita adalah mensyiarkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, syiar Nahdlatul Ulama harus di dunia nyata, di dunia maya pun perlu, itu ya. Jadi aja kur update status stok, tapi Yaumul Istimewa orang mangkat, mana gitu. Nah ini, jadi Nahdlatul Ulama itu syiar harus di dunia nyata. Sebagaimana Mbah Hasim itu kan syiar NU-nya itu minal jinnati wan nas, bangsa jin juga sampai ada yang NU. Itu kan ada kan ketika di PKPNU, ketika ada Kiai Adnan itu bercerita kan, anak sing megat tak laporakan Mbah Hasim itu kan Medine langsung melayu mbok. Niku bener silakan. Kula niki cerita sekedhik malih. Ada wisatawan dari Pangandaran pulang, orang Tasik, 4 orang diemplak kesurupan di alas Karang ini kesurupan. Sampai emplak ngamuk guling-guling. Guling-guling ora dirubung wong. Kula dipanggil. Nenten Pak RT, Pak Kiai anak wong kesurupan wong di wong Tasik, mendem romit segala rupa. Kula teka. Kula alumni PKPNU di Cijantung. Kula diijazahi itu Pak Kiai Adnan. Kula sengaja mboten membaca sesuatu yang diamalkan ijazah dari guru-guru yang lain. Contoh baca ayat kursi lain. Kula ngomong, sampai nek ora metu tak laporaken Mbah Hasim. Wani apa ora? Ampun-ampunan niku bener. Niku bener lho. Kula bener tajrib niku kula nyoba. Sampean NU ora? NU jine ngomong NU. Wong jin Tasikmalaya Singaparna. Nek sampean ora metu sekang bocah kiye, ya cara Jawa nek kula Sunda. Nek sampean ora metu kiye, sampean tak laporaken Mbah Hasim ora diaku warga NU. Ampun Pak Kiai, ampun kula metu yakin kula. Kula niku nyoba. Ya silakan jenengan lah monggo iku. Jajal kok dipraktekna iku. Lah anggere ora masah ya kowe. Berarti lagi PKPN pas ijazah gue kayaknya ngantuk kayak gue. Niku mawon nggih. Jadi makna hikmah itu luas. Mudah-mudahan kula panjenengan angsal ridhone Gusti Allah sahabat Rasulillah ugi angsal barokah saking hadrat Syekh amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap semanten anggenipun kula matur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.